Ya Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita belajar dari Markus 16 ayat 16. Ya, dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini adalah syarat utama untuk menuju hidup kekal. Ya. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen atau kita mengaku kita beragama Kristen tapi kita tidak dibaptis, berarti kita tidak mengakui Tuhan. Ya. Baptis itu adalah lambang kita bersatu dengan Tuhan Yesus yang sudah masuk ke surga, mati untuk menebus dosa manusia. Maka perlu itu pembaptisan yang melambangkan kita juga sudah mati dari perbuatan-perbuatan kita yang dulu. Perbuatan kita yang jahat, perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tandanya kalau kita dibaptis, kita terima Tuhan, kita bertobat, berbalik ke jalan yang benar. Nah, ini Bapak Ibu, inti daripada pengertian baptis. Saya bacakan ya. Siapa yang percaya? Ini Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukumannya apa? Maut. Maut masuk ke neraka yang Tuhan sudah sediakan untuk orang-orang yang akan dihukum bersama setan-setan. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita hati-hati dalam hal keimanan. Ya, kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan mengakuinya sebagai Tuhan dengan cara melalui baptisan kudus. Artinya apa? Baptisan kudus artinya waktu kita mati, mematikan tubuh lama, sifat lama, pemikiran-pemikiran, perbuatan-perbuatan yang dulu yang kita selalu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berubah dalam hidup baru, bertobat dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi setelah kita dibaptis, kita harus berubah menjadi manusia baru yang bersifat baru, punya sifat perbuatan baru, punya pola pikir baru, sehingga itu bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tidak melalui baptisan, berarti kita tidak mengakui Tuhan. Dan kita tidak mengakui Tuhan datang ke dunia khusus untuk menyelamatkan manusia. Dan Tuhan yang tadinya Tuhan menjelma jadi manusia supaya dia menebus dosa manusia yang sudah berdosa. Jadi manusia yang sudah berdosa ini ditebus oleh Tuhan melalui daging. Tapi daging ini adalah daging yang sempurna, yang tidak berdosa, yaitu daging milik Tuhan Yesus sendiri. Dan manusia yang berdosa itu sudah mati. Mati dalam hal kerohaniannya. Maka Tuhan menyelamatkan dengan mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia selamatkan harus berbentuk daging lagi. Dan daging itu dalam bentuk Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus, dan harus mati. Karena manusia harus melalui maut. Maka maut itu harus dikalahkan oleh Tuhan Yesus, yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma jadi daging, jadi manusia. Nah, itu ada dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi daging. Ya, firman itu sudah menjadi
manusia. Nah, ini yang harus kita imani. Maka kalau kita menjadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, kita tidak mau dibaptis, itu tidak bisa. Karena ini yang bicara bukannya nabi, bukannya orang biasa, tapi ini adalah Tuhan sendiri. Dia mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya mati, dalam kematian, dalam maut, dalam murka Allah. Ya. Jadi kalau mau masuk surga harus percaya Tuhan dan dibaptis. Nah, percaya ini percaya yang seperti apa? Percaya harus percaya yang benar-benar punya iman yang teguh, berserah total, dan taat melakukan firman, dan percaya berharap Tuhan akan selalu memimpin hidup kita. Nah, inilah pengertian daripada kepercayaan penuh kepada Tuhan, ya. Jadi kalau nggak percaya berarti dia tidak percaya Tuhan. Kalau tidak mau dibaptis berarti dia tidak percaya. Kalau dia tidak percaya berarti dia tidak percaya Tuhan. Kalau dia tidak percaya Tuhan, bagaimana dia bisa selamat? Karena tidak ada jalan lain ke surga kecuali hanya melalui Tuhan Yesus sendiri. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada jalan menuju surga. Karena hanya Tuhan yang berasal dari surga, yang masuk ke bumi, mati, menebus dosa, sudah menguasai dan mengalahkan alam maut, bangkit kembali, naik ke surga. Hanya dialah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Kenapa? Mari kita lihat dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Tuhan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, ayat 2-nya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dalam Dia, ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, itulah sebabnya kita memperingati Natal. Seringkali kita melihat ada lilin yang melambangkan terang. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita harus mempunyai terang Tuhan, supaya orang-orang di sekeliling kita yang ada dalam kegelapan bisa kita tuntun supaya menuju ke terang yang sejati, yaitu terang Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita lihat ayat 14-nya nih. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus di antara manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya apa? Dia menyembuhkan orang sakit, Dia mengampuni dosa, Dia membangkitkan orang mati. Dia mati, Dia bangkit. Ya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini dia intinya, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenarannya apa? Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1. Ya. Kita lihat Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh, ada Allah. Allah mempunyai roh. Allah yang tidak punya roh bukan Tuhan. Allah orang-orang kafir, yaitu patung,
atau apa ya, yang tidak punya roh itu bukan Tuhan. Tapi Allah Bapa itu punya roh. Rohnya namanya Roh Kudus. Ya. Allah Bapa ada roh. Roh Allah berdua nih melayang-layang. Bumi belum berbentuk, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lantas setelah melayang-layang, pikiran Allah, ilmu pengetahuan Allah, hikmat Allah, maka firman keluar dari mulut Allah yang berasal dari pemikiran Allah, yang berasal dari firman Allah. Lantas diperintahkan, jadilah terang, jadilah terbelah air dan daratan, jadilah ini, jadilah itu. Terus penciptaan selama 6 hari berturut-turut. Ini yang menandakan firman Allah adalah Allah sendiri. Karena firman Allah itu adalah logos atau pengetahuan Allah yang bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan roh Allah yang kudus. Inilah dasar daripada Allah Tritunggal. Ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, lantas firman itu menjadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14. Menjelma jadi manusia. Nah, manusia yang seperti apa? Manusia yang kudus, yang suci, yang tidak berdosa. Kenapa dia harus menjelma jadi manusia? Karena manusia ciptaan Tuhan sudah gagal jadi manusia yang sempurna. Jadi dia berdosa karena diganggu oleh iblis. Makanya dia jatuh dalam dosa. Bagaimana menyelamatkannya? Menyelamatkannya harus dengan pengorbanan, dengan pertumpahan darah. Darah siapa? Darah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi daging, yang menjadi manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Sehingga waktu dia mengucurkan darah, darah ini adalah darah yang suci, yang bisa menebus dan membayar dosa-dosa manusia. Maka manusia selamat. Tapi bagaimana mencapai keselamatannya? Harus percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimana percaya penuh kepada Tuhan? Harus punya iman yang teguh. Kalau kita percaya dan punya iman, maka kita akan taat pada firman. Waktu kita taat kepada firman, maka kita akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Perbuatan kita akan selalu didasarkan pada firman Tuhan. Ini intinya ya. Maka iman tanpa perbuatan mati kata Tuhan. Tapi kalau iman disertai perbuatan, baru dia menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Nah, ini adalah pengertian dari Natal itu sendiri. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua mengerti dan bisa terus mengikuti channel ini, YouTube ini, dan jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang yang kenal Tuhan, yang mengerti firman Tuhan dan menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Tuhan memberkati.